Gibran bakal menerima apapun keputusan Mahkamah Konstitusi setelah mendapatkan gugatan dari tim Amin dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Belum, saya baru menyerahkan kuasa hukum mas, berarti mas, penuhnya mas. Apapun hasil putusannya mas? Ya, apapun hasilnya, putusannya kita hormati. Ada himbauan ke para pendukung mas? Himbauan ke para pendukung? Udah, kemarin kita ketemu dengan beberapa relawan dan lain-lain. Ya, jadi ini tetap tenang aja. Sangat dewasa dan tenang itulah Gibran Rakabuming Raka yang menyerahkan sepenuhnya hasil keputusan Mahkamah Konstitusi. Sementara Anies dan Ganjar lesu dan sedih. Sementara Mahkamah Konstitusi menilai bahwa pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden adalah sah menurut hukum. Syarat ini diberlakukan kepada seluruh bakal pasangan calon presiden tahun 2024 sehingga tidak terbukti adanya dugaan keterpihakan termohon terhadap pihak terkait dalam proses penetapan pasangan calon presiden tahun 2024. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil pemohon yang menyatakan terjadi intervensi presiden dalam perubahan syarat pasangan calon dan dalil pemohon mengenai dugaan adanya ketidaknetralan termohon dalam verifikasi dan penetapan pasangan calon yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 2 sehingga dijadikan dasar bagi pemohon untuk memohon agar mahkamah membatalkan atau mendiskualifikasi pihak terkait sebagai peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 adalah tidak beralasan menurut hukum. Mahkamah Konstitusi tidak punya alasan hukum untuk menolak pencalonan Gibran Rakabuming Raka dikarenakan Gibran Rakabuming Raka adalah sah menurut undang-undang. Aduh, apes nis, aduh. Dan majelis hakim menilai bahwa tidak ada bukti kalau Presiden Jokowi akan cawe-cawe di dalam kemenangan Prabowo Gibran. Aduh, telak banget. Menurut mahkamah, kebenarannya tidak dapat dibuktikan lebih lanjut oleh pemohon. Demikian pula dalil bahwa Presiden akan cawe-cawe dalam pemilu 2024 akuo. Menurut mahkamah tidak diuraikan lebih lanjut oleh pemohon seperti apa makna dan dampak cawe-cawe yang dimaksud Presiden, yang dimaksud pemohon, serta apa bukti tindakan cawe-cawe demikian. Bahwa berbagai alat bukti yang diajukan pemohon, baik bukti berupa artikel atau rekaman video berita dari media massa, memang menunjukkan kegiatan dan pernyataan Presiden yang berkehendak untuk cawe-cawe dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024. Video bukti P36 dan bukti P120. Namun pernyataan demikian menurut mahkamah tanpa bukti kuat dalam persidangan dan tidak dapat begitu saja ditafsirkan sebagai kehendak untuk ikut campur dalam penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 dengan menggunakan cara-cara di luar hukum dan di luar konstitusi. Terlebih terhadap dalil pemohon akuo, mahkamah tidak mendapat bukti adanya pihak yang keberatan khususnya dari peserta pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 setelah ada penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mempersoalkan pernyataan adanya cawe-cawe dari presiden terhadap penyelenggaraan pemilu presiden. Demikian halnya mahkamah juga tidak mendapatkan bukti adanya korelasi antara bentuk cawe-cawe dimaksud dengan potensi perolehan suara salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu tahun 2024. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, mahkamah menilai dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum. Ya, hakim menilai bahwa tidak ada alasan menurut hukum. Dikatakan bahwa kalau Jokowi ikut ataupun cawe-cawe di dalam kemenangan Prabowo Gibran, semua tuduhan itu tidak terbukti menurut hukum dan Prabowo Gibran tetap menjadi presiden dan wakil presiden di 2024, di 2009. Aduh.
Sebelumnya, pengacara tim 02 Otto Hasibuan juga mengatakan bahwa tidak ada bukti yang nyata cawe-cawe Presiden Jokowi sebagaimana dijelaskan oleh para menteri yang hadir di Mahkamah Konstitusi. Tuduhan kepada Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia yang cawe-cawe dan kemudian juga yang turun ke lapangan untuk membagikan bansos juga sudah terbantahkan tadi, dijelaskan oleh 2 Menko dan 2 Menteri. Penjelasannya begini, Pak Jokowi memang bukan hanya tahun ini aja, dari dulu juga itulah ciri khas kerjanya karena dia suka kerja dan beliau ingin memastikan bahwa semua program kerja dan keputusan sudah diambil, kebijakan sudah dibuat, itu harus terdeliver istilahnya, ya, bahwa itu sudah betul-betul sampai terlaksana oleh para bawahan-bawahannya. Oleh karena itu secara simbolik Pak Presiden turun ke daerah-daerah bersama timnya dan secara simbolik saja mengumpulkan hanya beberapa orang saja untuk memastikan bahwa memang program ini berjalan dengan baik. Jadi ini yang dilakukannya dan ini jumlahnya hanya beberapa titik. Sehingga para menteri menjelaskan tadi, mana mungkin hanya dengan satu pertemuan mungkin paling banyak 1.000 orang yang hadir dan mungkin hanya beberapa titik di beberapa daerah, paling banyak dia bilang 800.000 orang. Apa mungkin bertemu dengan 800.000 orang lantas dengan demikian terpengaruhlah seluruh Indonesia yang jumlahnya 100? Sangat jelas dan ya tepat bahwa tak ada bukti cawe-cawe Jokowi bisa merubah pendapatan suara Prabowo Gibran menjadi naik. Ya, sebetulnya dikarenakan kenaikan itu adalah merupakan cintanya warga kepada ya Joko Widodo yang diwakilkan melalui Prabowo Gibran. Oke, demikian telah kita saksikan sama-sama video ini. Semoga Anda terhibur dengan video-video ini dan terima kasih Anda telah menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!